Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan member tube dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini malam kedua ya, bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga tarawih kedua malam ini berjalan lancar dan kawan-kawan semua tetap dalam kesehatan dan dilindungi Allah SWT. Karena kita ketahui cuaca dari kemarin di Jabodetabek itu dari kemarin tuh hujan, dan kebetulan di rumah sendiri di Bogor pun malam ini masih hujan lumayan lebat. Malam ini kita akan berbicara tentang KPK ya. Baru-baru ini KPK kehilangan truk ya, yang mengangkut barang bukti tentang suap Dirjen Pajak Keuangan di Kalimantan Selatan, di mana truk yang diduga mengangkut berbagai barang bukti itu menghilang. Wah. Jadi ingat kemarin kejadian yang menghebohkan ketika pegawai KPK ternyata mencuri barang bukti emas batangan seberat 1,9 kg. Wow, hampir 2 kilo ya. 1900 gram atau 1,9 kg. Itu dicuri itu, dan ternyata pegawai ini karena terlilit utang kemudian terpaksa mencuri barang bukti di KPK gitu. Dan sangat memalukan memang itu. Dan ini kejadian juga tidak lama setelah terungkap ya, setelah SP3 kasus BLBI yang sangat mengecewakan publik tentunya. Dan bisa dikatakan kenapa sih BLBI ini yang pertama kali di SP3-kan ya, publik sudah menduga ya, hal ini akan terjadi. Hal ini itu diawali ketika pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang KPK yang baru, yakni UU nomor 9 tahun 2019 berdasarkan ketentuan pasal 20 ketentuan pasal 40 ayat 1. KPK diberikan wewenang mengeluarkan SP3 baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan untuk perkara yang dalam waktu 2 tahun tidak selesai. Jadi SK surat keterangan lunas BLBI ini memang kasusnya sudah lama ya, karena kasus ini terjadi di masa Ibu Megawati menjabat sebagai presiden, dan sudah berpuluh tahun ini, dan kemudian baru disidik oleh KPK itu tahun 2019, dan ternyata setelah kasus ini 2 tahun tidak selesai-selesai, akhirnya di SP3-kan. Dan lagi pula Arsyad Tumenggung itu juga sudah dibebaskan oleh MA melalui PK ya, melalui kasasi. Syafruddin Arsyad Tumenggung itu dibebaskan. Hanya saja nampak ada kesan lucu ketika DPR dan penerimaan ikut mengomentari tindakan dan pemerintah itu ikut mengomentari tindakan KPK ini, seolah-olah menyalahkan KPK. KPK sendiri nampak salah tingkah dalam kasus ini. Semua komentar yang keluar menjadi tontonan publik yang tidak lucu, persis menabuh genderang sandiwara memberantas korupsi. Hanya bikin gaduh minus solusi. Kita bisa baca kelucuan yang tidak lucu itu diantaranya. Pertama, setelah dengan gagahnya mengumumkan SP3, Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim, gembong koruptor BLBI, berdalih demi kepastian hukum, tiba-tiba KPK mengunggah aksara akan menyidik kembali perkara jika ditemukan bukti baru. KPK mungkin memandang seluruh rakyat Indonesia adalah orang bodoh yang bisa dininabobokan oleh argumentasi klasik yang bersumber dari argumen yang normatif pula. Kasus korupsi BLBI adalah kasus big fish, bukan kasus ecek-ecek seperti Komisioner KPK Wahyu Setiawan. Bukan suap pejabat dengan angka receh, tetapi korupsi yang main di level kebijakan dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Nilainya tidak tanggung-tanggung, lebih dari 4 triliun rupiah. Kasus BLBI telah melibatkan banyak unsur lembaga negara, termasuk BPK, selaku auditor negara yang dapat memberikan deskripsi sekaligus besaran kerugian keuangan negara. Kalau kasus dengan
pintu pokok ini di SP3, lantas KPK mau masuk dari pintu bukti baru apa? Mau cara lewat bukti suap, sehingga mudah dibawa ke persidangan. Kasus Big Fish tidak akan mungkin meninggalkan jejak suap, tidak akan ya. Kalau ada yang main di ikan teri dan ikan cere, kasus Big Fish pasti bersih dari suap. Makanya hanya bisa dituntut dengan pasal 3 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan modal adanya kerugian keuangan negara. Berani bertaruh, hingga lebaran kucing KPK tak akan bisa menyidik Samsul Nur Salim dan istrinya Icih Nur Salim, apalagi menyeretnya ke pengadilan sandiwara saja jika KPK bisa menyidik dengan dalih ditemukan bukti baru. Semestinya KPK biarkan saja kasus ini menggantung, meskipun Undang-Undang KPK yang baru memberikan wewenang SP3 bagi KPK. Tetapi tidak ada kewajiban KPK untuk menggunakan kewenangan ini. Tidak ada larangan pula KPK menggantung perkara bertahun-tahun. Hitung-hitung sanksi moral bagi koruptor. Faktanya justru KPK yang berinisiatif menggunakan SP3 atau atas gugatan Samsul Nur Salim yang merasa dirugikan karena status tersangka yang disematkan KPK. Bahkan KPK langsung melakukan SP3 pada perkara Big Fish. Hal ini tentu saja mencederai rasa keadilan publik, juga menelantarkan amanah rakyat untuk memberantas korupsi. Anggaran ratusan miliar diberikan kepada KPK untuk memberantas korupsi, bukan membebaskan koruptor. Miris sekali melihat kinerja KPK hari ini. Yang kedua nih, yang bikin kesel, DPR ikut sok bijak mempersoalkan SP3 KPK, padahal DPR lah yang memberikan kewenangan SP3 ya kepada KPK melalui revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019. Rasanya sandiwara DPR pada kasus ini terlalu mudah untuk diketahui. Mencoba menggugah empati publik dengan ikut mengkritisi keputusan SP3 KPK. Padahal biang masalah SP3 korupsi BLBI ini dari DPR. Yang ketiga, ini yang paling memuakkan, sandiwara pemerintah yang menyebut akan membentuk Satgas kasus BLBI. Tujuannya untuk mengejar kerugian negara dengan pendekatan perdata. Ini lebih halusinasi lagi, sebab pengembalian kerugian keuangan negara itu yang mudah dan simpel dilakukan dengan pendekatan pidana. Sebab dengan pendekatan pidana didapatkan keunggulan bisa menyita aset koruptor dan meminta sanksi pidana denda. Mau mengejar kerugian perdata menggunakan wewenang jaksa selaku pengacara negara. Jaksa bisa apa dalam perkara pidana? Mau menyita aset maksudnya jaksa itu bisa apa dalam perkara perdata? Mau menyita aset saja dalam perkara perdata itu membuat jaksa puyeng 7 keliling. Sebab dalam kasus perdata penyitaan atau sita jaminan hanya bisa dilakukan dengan izin pengadilan. Kalau pendekatan pidana, sita bisa dilakukan kapanpun oleh jaksa tanpa izin hakim dengan alasan bagian dari bukti perkara. Sita seperti ini simpel, cukup menggunakan kewenangan jaksa, tak perlu sibuk menggugat ke pengadilan. Jadi sebenarnya apa yang mau dilakukan pemerintah dengan membentuk Satgas BLBI? Hanya untuk mengkanalisasi kemarahan rakyat atas terbitnya SP3 koruptor BLBI. Padahal rakyat juga tahu biang kerok SP3 koruptor BLBI adalah pemerintah yang mengusulkan revisi UU KPK bersama DPR. Pemerintah bersama DPR merevisi UU KPK yang menyebabkan KPK bisa mengeluarkan SP3 kepada Samsul Nur Salim dan istrinya. Rakyat juga tahu, selain melibatkan Samsul Nur Salim dan istri, Syafruddin Arsyad Tumenggung, ada banyak nama lain yang terlibat, termasuk nama Megawati yang saat itu menjadi presiden yang memberi restu terbitnya SKL, surat keterangan lunas. Genderang sandiwara pemberantasan korupsi memang cuma cari sensasi minus solusi. Pembentukan satgas-satgasan untuk mengejar kerugian negara dalam kasus BLBI hanyalah membuat gaduh. Sementara itu koruptor tetap bebas dan korupsi bebas dilakukan di negeri ini. Kita juga bisa lihat dari tahun ke tahun
hukuman terhadap koruptor itu semakin menurun gitu ya. Termasuk bagaimana Syafruddin Arsyad Tumenggung yang kemudian dibebaskan oleh MA melalui kasasi, yang kemudian juga KPK mengajukan peninjauan kembali. Ini upaya hukum yang luar biasa sampai PK, itu pun kemudian ditolak. Dan kita lihat bagaimana kasus-kasus korupsi di negeri ini yang kemudian setelah sampai di pengadilan hasilnya begitu nihil ya. Karena apa? Karena hukuman yang begitu ringan. Bahkan perlakuan terhadap koruptor pun begitu istimewa. Kita lihat dalam kasus ketika anggota DPRD Kota Malang yang hampir ya 90% melakukan korupsi berjamaah pun diperlakukan begitu istimewa gitu. Jadi bisa dikatakan pemberantasan korupsi di negeri demokrasi ini itu halusinasi, karena KPK pun sudah lemah dan percuma saja sepertinya kemudian mengharapkan KPK. Ya, demikian ya komentar politik tentang peristiwa hari ini, tentang ya tadi dari barang bukti KPK yang hilang bersama truk entah kemana. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.